Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Drama teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang pinjaman uang 50M oleh Anies Baswedan ke Sandiaga Uno ya. Dan saat ini sudah semakin jelas, dan itu terkait pada saat Pilkada 2017. Dan ada juga fakta terbaru terkait pinjaman tersebut. Ini sesuai yang dilansir oleh glora.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Diungkap Anies, pinjaman 50 miliar rupiah di Pilkada 2017 dikembalikan jika kalah. Glora.co, rumor tentang pinjaman uang sebesar 50 miliar rupiah oleh Anies Baswedan kepada Sandiaga Salahuddin Uno saat maju di Pilkada DKI Jakarta ternyata punya fakta yang berbeda dengan yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal. Jadi Mas Anies Baswedan tadi pagi via telepon minta saya menyampaikan hal-hal terkait perjanjian pada saat Pilgub Jakarta kepada teman-teman wartawan. Ujar pendiri lembaga survei Kedai Kopi Henry Satrio kepada kantor berita politik Ermol di Hotel Novotel Cikini Jakarta Pusat Selasa. Dalam perbincangannya dengan Anies, sosok yang karib disapa Hensat ini mendapat pengakuan bahwa memang ada perjanjian utang piutang dengan Sandiaga Uno. Memang ada perjanjian pinjaman yang kemudian sudah selesai karena Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, urainya. Ia menegaskan perjanjian sebenarnya antara Anies dan Sandiaga memang memastikan utang piutang akan dibayarkan apabila mereka berdua kalah di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Maka Anies Baswedan harus mengembalikan pinjaman itu kalau kalah. Tapi kalau menang selesai, jadi artinya tidak perlu dikembalikan pinjaman itu, demikian Hensat menambahkan. Ya sobat sekalian, itu ya terkait pinjaman 50M yang sempat panas ya. Dan para civil society dan juga pengamat mengkait-kaitkan dengan upaya untuk menjegal Anies. Nah kalau kita melihat fakta yang terjadi tentang utang piutang itu memang sudah diakui ya, itu dengan fakta-fakta yang ada di pemberitaan, misalnya Sandiaga Salahuddin Uno yang sudah sholat istihoro ya, dan mengikhlaskan terkait dan tidak memperpanjang lagi terkait masalah pinjaman uang tersebut. Dan memang juga sudah disampaikan ke media utang 50M ini ya terkait Pilkada Pilgub DKI Jakarta 2017. Pada saat itu perjanjiannya kurang lebih pinjaman yang dilakukan oleh Anies kalau menang ya dalam Pilgub itu dianggap selesai gitu ya. Kalau kalah harus mengembalikan. Jadi as simple as that ya. Terkait perjanjian pinjaman 50M di Pilgub DKI Jakarta, dan kita ketahui keduanya yaitu Anies dan Sandi Uno memang sudah mendapatkan kemenangan ya, sudah mendapatkan yang mereka inginkan, yaitu menang dalam Pilgub DKI di 2017. Jadi satu hal ya tentu saja yang mengernyitkan dada ya untuk masalah utang piutang ini, memang hal yang biasa ya untuk tokoh politik yang mempunyai kapasitas ya lebih tinggi dalam level sebagai pejabat publik. Kalau kita cek misalnya LHKPN masing-masing pejabat publik yang sudah menjabat atau yang selesai, itu rata-rata utangnya juga nggak ecek-ecek ya, sampai M ya, bahkan ratusan M. Dan ini bisa dicek di LHKPN. Nah memang terkesan ini terus digoreng-goreng ya. Kenapa ini muncul pada saat Anies pada momennya ya sudah mempunyai tiket perdana pres? Pasti orang akan mengait-kaitkan dengan upaya penjagalan ataupun negative campaign yang coba dilakukan orang yang tidak suka dengan Anies ataupun yang kontra terhadap Anies, dan itu hal-hal wajar ya, hal yang wajar dalam kontestasi pilpres ya. Ini skupnya nasional
karena dalam kontestasi ini juga ada limitasi atau batasan-batasan. Kita ketahui batasan minimal 20% itu juga harus dilewati, ya. Artinya memang setiap seseorang itu tidak serta-merta ketika mempunyai keinginan saja, ya, tetapi memang harus ada punya kereta, ya, atau political vehicle untuk mengantarkan dalam kontestasi pilpres. Nah, ini memang kekurangannya. Nah, kalau di Amerika Serikat, ya, itu bebas dalam berkompetisi, ya. Dalam kontestasi itu calon yang maju itu sampai 1212 calon yang mendaftar, ya. Tetapi mereka tahu sendiri, ya, akhirnya dalam perjalanan kontestasi pilpres di Amerika itu satu demi satu itu rontok, ya, dan tahu diri bahwasanya mereka tidak mempunyai kapasitas. Tetapi, ya, yang membedakan itu saja kesempatan yang diberikan kepada warga atau seseorang yang menginginkan, ya, maju dalam kontestasi itu diberikan seluas-luasnya. Tetapi di sini dibatasi, ya, 20% ya minimal, ya. Kemudian juga tentu saja dalam politik saat ini, ya, no freelance, ya, harus ada mahar dan penyetor dana sekian, ya. Apalagi yang kalau kita melihat Pilgub DKI, dalam skup Pilgub DKI itu saja kita ketahui, ya, tidak ada yang benar-benar gratis. Dan apa yang disampaikan, misalnya utang yang sudah juga disampaikan di media tidak hanya 50M tetapi konon, ya, 90M, ya, 92M, ya. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Mengingat kalau kita benar-benar fair, ya, jujur, gaji gubernur, ya, kalaupun take home pay itu cuma 100 juta per bulan, 1 tahun kurang lebih 1M, nggak akan nutup, ya, untuk membayar utang sebesar itu. Jadi ini sistem demokrasi politik mahal itu tidak masuk akal kalau dijalankan, ya. Maka wajar kalau potensi KKN itu akan tumbuh dalam alam demokrasi ini akan besar sekali. Jadi jumlah dana yang dikeluarkan, ya, itu tidak sebanding dengan apa yang diterima. Nah, misalnya kita gubernur gaji, ya, 100 juta, ya, take home pay, ya. Apakah kita setor semua? Apakah tidak setor untuk keperluan personal ataupun keperluan yang lain? Nah, ini juga menjadi momen yang pas dalam hal ini, ya, mengingatkan tentang bagaimana mahalnya politik di negeri ini. Ini juga yang harus jadi tekanan kepada para pemangku kebijakan, termasuk wakil rakyat, yang harus benar-benar melihat ini, ya, menjadi suatu ancaman ke depan yang berpotensi akan merusak bangsa, gitu, ya, dengan potensi KKN yang akan tumbuh subur, ya. Dan kita ketahui sebenarnya bukan radikal yang merusak bangsa, tetapi potensi yang paling nyata adalah korupsi, KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana seseorang pejabat itu ketika sudah menjabat, selesai menjabat, malah, ya, kekayaannya berlipat-lipat, entah dari mana. Mengingat undang-undang ataupun pasal tentang pembuktian terbalik itu juga dihapuskan. Maka pejabat yang bisa mengakali sistem itu akan melengkang kangkung, ya, selesai masa jabatan mendapatkan kekayaan yang menumpuk-numpuk. Nah, itu akan menjadi masalah kalau pejabat tersebut terpeleset, ya, tidak bisa mengakali atau ada orang yang ingin menjegal ketika selesai masa jabatan. Juga apa yang sudah disampaikan oleh Rizal Ramli, ya, tentang potensi KKN, ya, dari Kaisang dan termasuk juga Presiden Jokowi yang nanti bisa dituntut, ya, kalau selesai masa jabatan. Di antaranya adalah kepemilikan 60 perusahaan, ya. Coba dicek di pemberitaan, 60 perusahaan selama Kaisang, ya, selama Presiden Jokowi itu menjabat.
juga dibahas di situ ya, bagaimana potensi analisa dari Rizal Ramli ya, kalau benar-benar dibuka untuk dituntut ada tindak pidana KKN itu bisa gitu ya. Jadi saat ini selama beberapa waktu yang lalu sudah juga diungkapkan bagaimana indeks persepsi korupsi kita itu juga turun dari yang semulanya 33 ya, sekarang 34, dan itu ya dari scoop dari skala 1 sampai 100 artinya yang paling bersih, dan yang paling mempunyai nilai baik di ASEAN ini cuma Singapura, negara kecil tetapi potensi ya integritasnya agak lebih baik daripada negeri ini yang jumlah penduduknya 200 jutaan lebih. Jadi sobat sekalian ya, terkait potensi KKN ini ya yang tumbuh subur ya di alam demokrasi ini harus menjadi perhatian khusus dengan biaya politik mahal ya. Jangankan untuk dan kita sudah disajikan berita yang terus menerus ya, bagaimana OTT itu sering terjadi, dan OTT itu kadang kalau pejabat sudah bisa ngakali sistem ya bisa lolos gitu ya. Dan ini memang sistem yang tidak masuk akal ya, sistem demokrasi politik biaya mahal yang ketika dalam hal kontestasi pemilu itu harus menyetorkan sekian ya, biaya gubernur itu sampai 250 miliar, itu pun bisa bertambah sesuai dengan inflasi, dan ketika mengembalikan ya itu juga mikir-mikir ya berapa gaji gubernur ya, kalau kita take home pay 100 juta per bulan, 1 tahun cuma 1,2 triliun ya, sedangkan biaya gubernur itu sampai 200 miliar, maka tidak heran ya potensi korupsi akan menjadi lingkaran setan terus menerus, dan menjadikan ini ya sebagai satu ancaman yang harus kita beri perhatian. Jadi misalnya bagaimana ya, tentu saja kita ya harus mendesak para pemangku kebijakan agar menjadikan biaya pemilu itu murah, bahkan gratis ya, dengan mengepras atau mengurangi biaya-biaya mahal kampanye ya. Kampanye bisa dilakukan secara murah ya lewat media sosial ya. Tidak perlu kampanye yang hanya joget-joget, yang itu ya tentu saja tidak banyak memberikan edukasi dan pencerdasan kepada publik. Sayangnya keinginan untuk politik biaya murah bahkan gratis ini juga kembali lagi tergantung pada political will dari pemerintah. Dan kita ketahui ya, politik biaya mahal ini terkesan terus-menerus dipelihara supaya muncul ketergantungan ya terhadap para pemilik modal. Kita ketahui bahwasanya para pejabat publik yang ikut dalam kontestasi itu nggak punya uang semua. Yang punya tentu saja ada para kapitalis, pemilik modal, cukong ya. Dan sudah disampaikan oleh Pak Mahfud ya, 92% ya kepala daerah itu dibiayai cukong gitu ya. Maka sampai kapanpun ya, dengan biaya politik, biaya pemilih mahal ya untuk memilih kepala daerah, bahkan untuk memilih presiden ya, satu ancaman yang ada di depan adalah bagaimana ancaman tentang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi ya, biaya mahal pemilu itu pada faktanya, pada akhirnya suatu saat ya masyarakat akan sadar sendiri, tidak akan pernah ya di alam demokrasi ini tidak akan pernah bisa menciptakan pemimpin yang jujur dan adil ya, karena idealisme itu tidak akan terbentuk dalam sistem saat ini yang politik biaya mahal. Nggak masuk akal ya dengan biaya politik yang mahal ya, misalnya tadi gubernur 250 miliar, presiden bisa sampai 1 triliun lebih ya. Dari mana biaya itu? Sedangkan kalau kita melihat gaji presiden berapa, sampai 5 tahun itu tidak akan balik modal ya. Maka kembali ya, memang ini yang tidak pernah disentuh adalah bagaimana menjadikan biaya politik itu murah, semurah-murahnya bahkan gratis ya. Kita harus mengepras ya biaya saksi-saksi yang mahal ya,
Kemudian kita harus membicarakan bagaimana politik itu ya benar-benar ketika sudah mengeluarkan biaya triliunan ya, dan itu harus diusahakan semurah mungkin bahkan gratis, maka yang ada adalah benar-benar idealisme dari pemimpin itu bisa muncul ya. Mereka tidak akan ya pusing-pusing ya untuk memikirkan bagaimana mengembalikan modal politik. Dan juga ya tentu saja yang paling penting adalah pasal tentang pembuktian terbalik itu juga harus diperlakukan kembali ya. Makanya itu ya kita kembali ya, semuanya itu hanya bisa terwujud dengan sistem yang baik pula ya. Saat ini dengan sistem saat ini yang sudah berjalan dari sejak Indonesia ini merdeka hingga saat ini, tidak pernah ya rakyat itu ya disejahterakan dengan biaya pemilu yang mahal. Maka ini perlu jadikan perhatian bersama. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.